Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wijisari Ningsih. Kali ini kita belajar tentang persamaan kuadrat ya nak. Nah, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, di dalam persamaan kuadrat nanti yang akan kita pelajari yaitu pengertian persamaan kuadrat dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Baik, anak-anakku, semuanya sehat ya. Oke, kita lanjutkan untuk pengertian persamaan kuadrat. Nah, anak-anakku, apa sih persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat itu yang bagaimana sih? Nah, persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi ada sebuah persamaan, nanti ada pangkat tertingginya dari variabelnya, ya, itu adalah 2. Nah, contohnya kayak apa sih? Nah, perhatikan bentuk persamaan kuadrat itu yang bagaimana. Nah, perhatikan yang di sini. Nah, ini bentuknya. Misalnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini ya, A, B, dan C itu adalah bilangan real. Nah, dan A itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa kok A-nya nggak boleh sama dengan 0? Nanti kalau sama dengan 0 berarti ini hasilnya 0 dong. Nah, berarti persamaannya bukan kuadrat lagi. Nah, gitu ya. Nah, keterangannya X adalah variabel ya atau peubah. Kemudian A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, anak-anakku, nah setelah kalian tahu persamaan kuadrat, contohnya nih. Nah, nih contoh-contohnya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, nih contoh-contohnya. Yang A, ya ini ada persamaan kuadrat. Nah, oke, yang B ini, yang C ini, yang D ini. Nah, di sini nanti ketika kalian ditanyakan, berapakah koefisien dari X kuadrat? Berapakah koefisien dari X? Berapa konstantanya? Kalian harus ngerti. Ya, oke, baik anak-anakku. Ini adalah contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Ya, oke, sudah paham ya? Baik, sekarang, oke. Kalau kalian sudah tahu persamaan kuadrat, nah bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini nanti, apa sih? Menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu apa sih, Bu? Nah, itu menentukan nilai-nilai dari akar X-nya. Dari X-nya ada berapa gitu ya, ada apa saja. Nah, tentu karena menentukan akar-akar persamaan kuadrat, nah karena X kuadrat berarti nanti ada variabelnya kan pangkat 2 ya. Nah, berarti ada nanti X1 dan X2. Nah, akar-akarnya itu nanti X1 dan X2. Nilainya berapa gitu ya. Nah, ini bisa diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran, gitu ya. Cara memfaktorkan. Oke. Yang kedua, yaitu dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, ya, melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Sedangkan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, ya, jadi ada 3 cara dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Oke, baik. Untuk cara pemfaktoran ini perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa tipe soal. Ya. Rumus faktorisasi dari bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti kita faktorkannya menjadi X ditambah P kali X ditambah Q. Nah, ini P sama Q ini bagaimana Bu cara mencarinya? Nanti Ibu ajarin ya. Nah, untuk faktorisasi bentuknya, nah bentuknya ini sekarang ini ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini nanti faktorisasinya bentuknya 1/A kali AX plus B kali AX plus Q. Nah, ini beda nih di sini ya. Nah, ini kalau A-nya nggak sama dengan 1, tidak sama dengan 1. Kalau di sini A-nya sama dengan 1 ya. Kalau di sini A-nya tidak sama dengan 1 gitu. Nah, di sini bedanya ya. Oke. Nah, nanti caranya bagaimana? Nanti saya ajarin. Oke. Nah, di sini kita konsepnya adalah bahwa
B itu adalah P ditambah Q. Ya, di tengah ini koefisien dari X yaitu B itu nanti P ditambah Q. Nah, ini kalau kamu jumlah, ini hasilnya nanti B. Gitu ya. Kemudian C itu konstanta, ya, itu sama dengan perkaliannya P dikali Q, ya, P kali Q. Begitu juga dengan sini, ya. Oke. Baik. Sudah ya? Sudah paham? Oke, jadi kalau ada bentuk faktorisasinya bentuknya X kuadrat plus BX plus C, kalian tahu bahwa faktornya adalah X ditambah P dan kalikan X ditambah Q. Sedangkan kalau AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka bentuk faktornya adalah 1/A kali AX plus P kali AX plus Q, di mana A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Oke, nah perhatikan baik-baik cara pemfaktoran berikutnya. Kalau ada bentuk X kuadrat plus BX aja Bu, C-nya hilang bagaimana? Nah, karena ini sama-sama punya X, berarti tinggal kita keluarkan X-nya. X kali X ditambah P. Gitu ya. Sedangkan kalau faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX, oh ini ada A-nya Bu depannya. Nah, A-nya nggak sama dengan 1 bagaimana? Nah, berarti kita X-nya keluarkan. Kalikan AX tambah B. Nah, nanti dilihat A sama B itu punya faktor nggak? Kalau punya faktor bisa kalian keluarkan. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, cara pemfaktoran yang berikutnya yaitu kalau ada bentuk X kuadrat dikurangi C kuadrat. X kuadrat dikurangi C kuadrat. Maka bentuknya adalah X ditambah C dikali X dikurangi C. Gitu ya. Oke. Nah, kalau bentuknya A kuadrat X kuadrat min B kuadrat gimana Bu? Nah, berarti AX ditambah B kalikan AX kurangi B. Nah, ini di sininya perhatikan di sini ya, kalau misalnya A-nya nggak sama dengan 1 ya. Oke. Nah, Bu, masih bingung Bu, kalau misalnya cuma ngapalin rumus. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan soalnya. Ya, biasanya kalau langsung latihan soal, kalian sudah paham nih. Oke, contoh yang pertama. X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Kalian disuruh mencari faktor dari X1 dan faktor dari X2. Nah, ini faktornya apa saja? Nah, X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, caranya berikut ini. Perhatikan baik-baik langkahnya. Nanti kalau kalian udah paham langkah ini, nanti soal berikutnya akan lebih cepat. Ya. Nah, ingat kita punya X kuadrat ditambah BX ditambah C tadi, faktornya adalah X ditambah P kali X ditambah Q. Ya, ini yang sama dengan 1 ya di sini ya. Yang koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, maka faktornya adalah X ditambah P kalikan X ditambah Q. Maka ya kita tentukan A-nya adalah 1, ya kan? B-nya adalah 2 dan C-nya adalah negatif 3. Nah, dengan begitu B itu tadi adalah P tambah Q. Nah, berarti P tambah Q berapa? Ya, B itu adalah P tambah Q. Nah, P tambah Q. B itu siapa? 2. Berarti P tambah Q sama dengan 2. Ya. Kemudian C itu adalah P kali Q. C itu adalah P kali Q. C yang mana? Minus 3, negatif 3. Berarti P kali Q sama dengan negatif 3. Nah, ini konsepnya dulu. Nah, di sini P ditambah Q sama dengan 2 dan P dikali Q sama dengan 3. Nah, nanti kalian cari bilangan yang kalau dijumlah 2 buah bilangan, yang kalau dijumlah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya negatif 3. Nah, paling mudah adalah dikali dulu ya. Kita cari yang dikali. 2 buah bilangan kalau saya kali hasilnya negatif 3. Ya. Apa itu? Nah, pasti kamu akan berpikir, oh, min 1 kali 3 dan min 3 kali 1, Bu. Nah, gitu kan ya. Nah, ini nanti 2 bilangan itu kalau saya jumlah 2, berarti yang mana? Nah, perhatikan yuk baik-baik. Nah, min 3 saya kali 1. Min 3 kali 1. Gitu kan ya. Min 3 kali 1. Hasilnya berapa? Nah, kalau min 3 ditambah 1, hasilnya berapa? Nah,
Nah, hasilnya, oh, min 3 kali 1 itu hasilnya negatif 3, min 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Berarti cocok nggak di sini? Oh, enggak. Di sini nggak cocok. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini yang diminta 2. Sedangkan hasilnya min 2. Berarti ini nggak cocok. Min 3 sama 1 itu nggak cocok. Nah, berarti satu lagi. Apa itu? Nah, min negatif 1 dikali 3. Negatif 1 kali 3. Hasilnya negatif 3. Negatif 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 2. Nah, ini kalau ditambah hasilnya 2. Ya. Oke. Kalau dikali hasilnya negatif 3. Berarti cocok. Oh, berarti yang saya ambil yang ini nih. Saya ambil. Oh, berarti di sini miliknya P. Di sini miliknya Q. Ya. P. Ini milik P, ini milik Q. Berarti menjadi faktornya X dikurangi 1 kali X ditambah 3. Ini milik P, berarti negatif 1. Q-nya adalah plus 3. Nah, maka X1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 1. Ini faktor yang pertama. Ya, berarti faktor dari X1 berapa? Oh, sama dengan 1. Kemudian X2 nanti ditambah 3. Ini kan ya, sama dengan 0. Maka X2 sama dengan negatif 3. Jadi faktor dari X2-nya adalah negatif 3. Nah, di sini ya, Nak ya. Oke? Sudah paham ya? Selanjutnya. Oke, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat berikut. Nah, oke. Gimana ya caranya ya contoh 2 ini? Oke. Nah, perhatikan di sini. Kita punya 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Ya. Oke. Ini tadi bentuknya seperti ax kuadrat plus bx. Nah, maka yang saya keluarkan adalah 2x. Kenapa? Kok 2x? Ya, faktor dari 2 dan 4 adalah 2. Faktor dari x kuadrat dan x adalah x. Berarti 2x. Maka saya kalikan dengan x ditambah 2. Kenapa? Di sini kan kalau saya kalikan 2x kali x adalah 2x kuadrat. 2x kalikan 2 berarti 4x. Gitu ya. Nah, berarti saya udah punya faktor nih. Yang pertama adalah 2x sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0. Ya, yang kedua, oke. Yang kedua, x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah, nah yang kecil dulu, 0 atau negatif 2? Nah, negatif 2. Maka saya tulis dulu negatif 2,0. Ya. Oke, sudah paham? Ya, lanjut contoh yang ketiga. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat berikut. Nah, X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ingat kalau ada bentuk ini, berarti kalian ingat bahwa ada bentuk X kuadrat min C kuadrat. Maka tinggal faktornya adalah plus minus nanti. Nah, akar dari 25 apa? 5. Berarti X plus 5 kali X min 5. Gitu ya. Berarti di sini X plus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 5. Kemudian X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Maka kita punya penyelesaian, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,5. Baik anak-anakku. Sudah ya, paham ya? Nah, ini adalah cara-cara memfaktorkan, gitu ya. Nah, ada satu lagi contoh lagi, ya, contoh keempat. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tadi seperti tadi, yaitu 1/a kali ax ax ya, ax ditambah p kurung kalikan AX ditambah Q gitu ya, 1/a. Nah, A-nya berapa di sini? 3. Berarti 1/3. Nah, kali AX berarti 3X. Nah, ditambah P. Tambah P berapa? P sama Q gimana? Nah, menentukannya pakai cara tadi. Kalau dikali hasilnya adalah gitu ya, min 2. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 5 gitu ya. Apa ya kalau dijumlah negatif 5? Oh, negatif 6 dan 1. Bu, ini kalau dikali kan bukan min 2. Nah,
Lihat, berarti kan ini ada sepertiga. Berarti nanti saya kali sepertiga. Berarti min 6 kali 1 adalah min 6. Min 6 dikalikan sepertiga adalah min 2. Nah, gitu ya. Oke ya, perhatikan ini di sini ya. Oke, berarti sepertiga kali 3x min 6 kali 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita punya faktor 3x min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Atau di sini 3x ditambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif sepertiga. Jadi, himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah min 1/3, 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matematika pasti bisa.